Hello Football Lovers, jumpa lagi dengan R&B Football. Seperti biasa, kita akan membahas tentang berita sepak bola terkini. Sebelum ke berita pertama, jangan lupa subscribe ya Football Lovers, agar kita makin semangat menyajikan konten-konten yang menarik. Oke, langsung aja kita ke berita yang pertama. Pemain muda Persija Jakarta, Salman Al-Farid kembali mendapat kepercayaan Sinteyong. Dirinya kembali dipanggil untuk mengikuti TC Timnas Indonesia U23. Salman mendapat panggilan susulan dan dirinya pun baru bergabung berlatih bersama Timnas Indonesia U23. Salman kini melengkapi 36 pemain yang dipanggil oleh Sinteyong sebagai persiapan SEA Games 2021. Bambang Pamungkas berharap Salman dapat tampil baik di pelatnas kali ini. Aroma persaingan tercium dari posisi penjaga gawang Timnas Indonesia pada pemusatan latihan praisi SEA Games 2021. Bagaimana tidak, pelatih Sinteyong memanggil 4 nama untuk pos tersebut. Keempat kiper itu meliputi Nadeo Argawinata, Erlangga Setio, Muhammad Riyandi, dan Akil Safik. Dari keempat kiper itu, Erlangga Setio menjadi yang paling hijau. Penjaga gawang berusia 17 tahun itu baru dipromosikan dari Timnas Indonesia U19. Adanya persaingan di pos kiper Timnas Indonesia diakui oleh Riyandi. Dia juga menanggapi naik kelasnya Erlangga yang membuat stok penjaga gawang semakin penuh. Eki Maulana Fikri tampak hadir dalam story Instagram milik klub Liga 1 Bayangkara Solo FC. Eki terlihat ikut memberikan ucapan selamat ulang tahun terhadap CEO Bayangkara Solo FC, Sumarji. Seperti diketahui, CEO Bayangkara Solo FC, Sumarji, telah merayakan ulang tahun ke-49. Berbagai ucapan selamat pun mengalir untuk dirinya, termasuk dari Eki Maulana Fikri. Tampak ada pula ucapan dari mantan penggawa asing Bayangkara Solo FC, Bruno Matos, Anderson Sales, dan juga Paulo Sergio. Seperti diketahui, ketiganya memang sempat berseragam Bayangkara Solo FC. Sementara itu, Eki Maulana Fikri kini menjadi bagian klub asal Polandia, Legia Gdańsk. Namun kontrak pemain asal Sumatera Utara ini berakhir hingga Juni 2021. Hingga saat ini belum ada kabar apakah kontraknya akan diperpanjang bersama Legia atau tidak. PSSI menyiapkan perencanaan untuk Timnas U23 Indonesia. Para penggawa Garuda Muda akan menjalani serangkaian uji tanding di dalam dan di luar negeri. Sejak awal pekan ini, Timnas U23 tengah menjalani TC di Jakarta. Sebanyak 35 pemain baik senior usia 23 tahun dan di bawahnya dipanggil untuk persiapan SEA Games 2021. Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan menuturkan bahwa selain latihan, pemain akan dipersiapkan melakoni uji tanding, namun ia berkata tidak mudah untuk merealisasikannya. Uji tanding baik di dalam maupun luar negeri memang dibutuhkan untuk menyiapkan pemain, sebab kompetisi Liga 1, Liga 2 hingga kompetisi di bawah umur masih belum bergulir karena pandemi corona. Bali United membuka peluang untuk menjadi lawan uji coba Timnas Indonesia U23 yang bersiap menuju SEA Games 2021. Hal ini merespons adanya keinginan PSSI untuk Timnas U23 melakukan uji coba di dalam negeri. Niatan uji coba melawan tim lokal muncul saat Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan berkunjung ke Stadion Madia Senayan pada Kamis 11 Februari. Dalam kunjungannya itu, Iwan Bule menuturkan keinginan agar skuad besutan Sinteyong melakukan uji coba. Tawaran dari luar negeri sejatinya sudah datang, namun tawaran hanya berlaku untuk Indonesia melakukan laga tandang, sementara tim lawan enggan terbang ke Indonesia. Bali United menjadi salah satu klub yang berpeluang jadi lawan Timnas U23. Ricky Fajrin dan kawan-kawan sudah melakukan latihan di Denpasar sejak Senin 8 Februari. Teka-teki pemain Indonesia yang merapat ke Kelantan FC akhirnya terjawab. Pemain itu adalah Nathanael Siringoringo, gelandang milik Sulut United. Manajer Sulut United Muhammad Ridho menyebut bahwa berat merelakan kepergian dari Nathanael. Menurut Muhammad Ridho, Nathanael masuk dalam skema untuk gelaran kompetisi musim 2021. Kendati berat melepas Nathanael, Ridho menuturkan Sulut United mendukung keputusan dari pemain Timnas Indonesia tersebut. Pelatih Ansan Greeners, Kim Jae-sik, mensyaratkan Asnawi Mangkualam akan langsung menjadi pemain utamanya. Asnawi nampaknya tak akan membutuhkan waktu lama untuk menembus tim utama Ansan Greeners. Hal itu diisyaratkan langsung oleh Kim Jae-sik. Pasalnya saat ini Ansan Greeners diketahui sedang membutuhkan pemain untuk mengisi posisi bek kanan. Dilansir dari Transfer Market, saat ini Ansan Greeners memang tengah mengalami krisis di bek kanan. Dari 44 pemainnya ada, hanya Asnawi yang berposisi murni sebagai bek kanan. Kim Jae-sik mengaku masih mencari pemain untuk mengisi pos bek kanan di Ansan Greeners.
terungkap proposal jadwal dan venue pertandingan Shopee Liga 1, Liga 2, dan turnamen pramusim 2021. Untuk sementara, jadwal itu masih bersifat rencana. Penetapan jadwal dan penunjukan venue diketahui berasal dari bahan presentasi PSSI dan PT Liga Indonesia Baru di hadapan Polri di kantor Kemenpora yang terlaksana pada Rabu 10 Februari lalu. Ajang pramusim rencananya akan digelar mulai 20 Maret hingga 25 April di 4 kota yaitu Solo, Sleman, Magelang, dan Semarang. Pramusim akan diikuti oleh 20 klub dengan rincian 18 peserta Shopee Liga 1 dan klub Liga 2. Adapun klub Liga 2 adalah PSMS Medan dan Sriwijaya FC. Tertera juga dalam materi presentasi bahwa Samarinda, Lampung, dan Palembang disiapkan menjadi venue alternatif dari pramusim. Sebanyak 20 peserta dibagi ke dalam 4 grup berisi masing-masing 5 klub. Sementara Shopee Liga 1 rencananya akan digulirkan pada 11 Juni 2021 hingga 22 Maret 2022 dengan format kompetisi penuh home dan away. Arema FC menyindir etika yang gagal ditampilkan klub lain perihal tawaran yang dilayangkan kepada Titan Bagus Agung jelang bergulirnya kompetisi Liga 1 musim 2021. Etika yang dimaksud tim Singoedan karena sang pemain merupakan produk akademi. Tawaran transfer yang dilayangkan dipandang tidak elok lantaran si empunya pemain belum mendapat kontribusi yang maksimal. Ditambah lagi tawaran yang dilontarkan terjadi pada momen yang kurang tepat, yakni ketika Arema FC masih membangun proyeksi tim, termasuk Titan sebagai bagian skuad untuk kompetisi Liga musim 2021. Arema FC sendiri sudah memutuskan untuk mempertahankan hingga 90% komposisi skuadnya saat ini. Dari daftar 25 pemain dengan 2 diantaranya asing, mungkin hanya 2-3 nama saja yang dicoret. Kontrak pelatih Arema FC, Carlos Oliveira, bakal berakhir pada 17 Februari. Artinya tinggal hitungan hari pelatih asal Brasil itu berstatus sebagai pelatih kepala tim Singoedan. Manajemen Arema FC kemungkinan tidak melanjutkan kontraknya karena ada beberapa pertimbangan. Kiprah Carlos Oliveira di Arema sulit dinilai. Dia gabung dari klub Vietnam ketika kompetisi di Indonesia sudah terhenti akibat pandemi corona. Dia hanya memimpin latihan tanpa ada sebuah pertandingan resmi. Sejak kabar Arema FC membuka pintu keluar kepada Carlos Oliveira beredar di media, manajemen kebanjiran tawaran pelatih baru dari berbagai agen. Setidaknya ada 9 lamaran dari pelatih yang sudah diterima manajemen Singoedan. Manajemen Arema FC belum prioritaskan pelatih lokal di kursi pelatih kepala Singoedan. Ada satu alasan kuat yang membuat Arema FC tetap mengutamakan pelatih asing, yakni persoalan tekanan dari supporter terhadap keluarga pelatih ketika prestasi Arema jeblok. Abdul Aziz memastikan untuk bertahan di tim Persib Bandung dan tidak menerima tawaran yang datang dari klub asal Malaysia, Kelantan FC. Gelandang Persib ini membeberkan alasannya tidak bergabung dengan Kelantan FC walaupun klub itu sangat serius untuk merekrutnya sebagai persiapan menghadapi kompetisi Liga 1 musim 2021. Menurut Aziz ada beberapa alasan yang membuatnya memilih bertahan di skuad Maung Bandung. Di antaranya Persib Bandung masih membutuhkan tenaganya. Selain itu sang istri juga sedang mengandung, sehingga dengan berbagai pertimbangan itu pemain jebolan diklat Persib ini memilih untuk tetap berkostum Persib Bandung pada musim 2021. Brunei FC mengumumkan melepas 5 pemain untuk musim 2021. Mereka adalah Makarius Suruan, Andri Mulyadi, Dedi Hartono, Ulul Asmi, dan Al-Jufri Daud. Keputusan itu diambil setelah Brunei FC melakukan evaluasi dari penampilan mereka. Kontrak 5 pemain itu tidak diperpanjang oleh Pesut Etam. Farid mengapresiasi atas kontribusi 5 pemain itu selama memperkuat Brunei FC. Ia berharap mereka dapat segera mendapat pelabuhan anyar. Barito Putra melalui situs resminya pada Jumat 12 Februari mengonfirmasi perpanjangan kontrak Bayu Pradana. Barito memberi Bayu kontrak jangka panjang sebagai hasil loyalitas dan komitmen sang pemain. Barito Putra mengikat Bayu Pradana dengan kontrak berdurasi 3 tahun. Artinya pemain berusia 29 tahun itu akan menjadi bagian dari klub berjuluk Laskar Antasari sampai Desember 2023. Terima kasih Football Lovers sudah menonton dari awal sampai akhir. Saksikan terus RNB Football yang akan terus menyajikan berita-berita terupdate. Oke Football Lovers, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. See you!